Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saya tadinya pikir, jangan-jangan Bapak kasih tahu Kevin, kamu harus ngalah. Gitu. Suruh ngalah aja ya, Bu. Poinnya itu justru bukan medalinya ya, Bu. Ya. Sejarah untuk Indonesianya. Nah, kawan Susi, kita kembali di Susi Cek Ombak ke Laut saja. Dalam rangka memperingati 76 tahun Indonesia Merdeka, saya ingin untuk berbagi cerita tentang keberhasilan atlet-atlet Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. Tentunya saya akan ngobrol dengan mereka, ada dari angkat besi, ada dari panahan, ada juga pelatih bulu tangkis. Nah, yang pertama adalah Mbak Nurul Akmal, salah satu atlet angkat besi Indonesia. Walaupun tidak berhasil seperti Wendy Cantika, tetapi dia masuk ke dalam 5 besar. Dan ada peristiwa penting yang wajib kita catat dan jadi pelajaran bagi kita adalah pada saat Nurul Akmal ini walaupun gagal angkat, dia masih coba angkat dengan menambah beban. Itu adalah semangat orang yang pantang menyerah. Di Olimpiade Tokyo 2020 ini memberikan kepada kita kebahagiaan sebagai hadiah ulang tahun ke-76 Indonesia. Nah, kita sapa Nurul Akmal. Halo Nurul, apa kabar? Ibu, alhamdulillah kabar baik. Iya, kita seneng lihat, sangat gembira. Dari Aceh ya, aslinya ya. Acehnya mana tuh? Aceh Utara, Bu. Nah Nurul, kan kita nih cerita tentang kemarin perjalanan atlet kita ke Olimpiade dan keberhasilan juga pertandingan di sana. Cerita sama kawan Susi di Susi Cek Ombak bagaimana perjuangan Nurul sebelum mempersiapkan diri sampai bertanding di sana. Di-share ceritanya, yuk. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya ini mohon maaf Bu, di dalam mobil juga mohon maaf. Enggak apa-apa, tidak apa-apa. Pengalamannya sih mungkin ini pengalaman yang sangat berharga ya. Karena kan sebelum untuk Olimpiade kemarin dari 2018 udah persiapan untuk merebutkan tiket Olimpik. Jadi apalagi setelah itu kan diserang oleh pandemi di Indonesia walaupun di manapun diserang pandemi. Jadi kayak sangat berharga banget Olimpiade tahun ini. Jadi pengalamannya tuh ya luar biasa lah. Latihannya berapa banyak atau ditambah atau gimana selama persiapan mau berangkat? Kalau latihannya rutin sehari 2 kali. Cuma ya bebannya kadang-kadang dikurangi, kadang-kadang ditambah kayak gitu. Persiapannya sih dari jauh-jauh hari, dari 2018 udah persiapannya. Oke, kemarin yang diangkat berapa kilogram? Angkatan senet 107, 111 sama 115 Ibu. Wah, kalau ngangkat berat ibu yang udah terlalu gemuk pun masih gampang ya, pum. Karena cuma setengahnya itu. Nah. Jadi clean and jerknya 141 angkatan pertama, angkatan kedua ya gagal 151, habis itu angkatan ketiga 154 gagal juga. Jadi totalnya 256. 256 kilo. Katanya you masuk angkat besi ini karena dulunya sering bantu orang tua yang jadi petani. Gimana ceritanya? Iya Bu, nah dulu ada dari perwakilan Dispor Aceh. Jadi ini mencari atlet untuk yang berpotensi untuk jadi atlet angkat besi di Aceh. Jadi Nurul itu lagi bantu orang tua. Mungkin terlintas di pikiran Bapak itu mungkin Nurul ini ada potensi, diajakilah latihan di tahun 2010. Oke, latihan awal pakai apa? Pakai paralon diisi semen juga atau pakai apa?
Ya, kayak besi cuma nggak ada beban ya, paralel cuma nggak ada beban kayak gitu untuk diajarin teknik pertama kayak gitu. Orang tua memang hobi angkat besi atau gimana? Dari orang tua nggak ada keturunan atlet, cuma Nurul aja. Nah, Nurul kan katanya diapresiasi oleh kepala daerah atas prestasinya masuk 5 besar. Nah, apresiasi itu apa tuh, satu unit rumah? Di daerah mana itu? Di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Wah, senang sekali. Diangkat jadi PNS lagi katanya ya? Iya, ini nggak dipindahkan ke bank daerah, pegawai bank. Oh, oke. Wah, senang dong. Jadi untuk semangat anak-anak muda yang lain ingin berkarir dimanapun, kalau baik, benar, berprestasi, dapat itu apresiasi ya, luar biasa. Ada cerita dikit nih, mau tanya boleh kan? Waktu tiba di tanah air katanya Nurul sempat mengalami body shaming. Bagaimana tanggapan Nurul terhadap itu? Nakal juga tuh ya yang melakukan ya. Ya mungkin orang-orang sekitar Nurul juga mungkin yang bicara. Cuma ya kalau Nurul terlalu pikirkan tentang body shaming itu, mungkin Nurul nggak maju-maju. Jadi kepikiran kayak gitu. Jadi ya mungkin Nurul anggap bercanda aja. Mungkin karena dia senang sama Nurul, mungkin buat bercandaan. Kalau Nurul pikirin ya nanti yang ada down kayak gitu. Nggak terlalu care lah ya, ngapain bikin patah semangat diomongin orang jelek-jelek ya. Bener sekali, nanti malah imunnya turun ya. Yang penting kan sudah berprestasi. Nah, Nurul, besok ada PON Papua Oktober. Iya. Persiapannya seperti apa? Mau menangkan Aceh? Iya, insya Allah mau kasih yang terbaik buat Aceh. Makanya setelah pulang ke Mes hari ini nggak balik ke Aceh, tetap lanjutin latihan terus untuk menuju ke Papua, dan tahun depan ada SEA Games, Asian Games, dan langsung untuk prakualifikasi Olimpiade Paris 2024. Ah, terakhir nih Nurul, bisa nggak cerita kasih pesan untuk para perempuan Indonesia, terutama yang ingin atau yang suka angkat besi, lalu untuk atlet Indonesia itu sendiri diangkat besi harus bagaimana? Bisa disampaikan, share di sini. Kalau mau jadi atlet angkat besi, ayo bergabung. Mungkin angkat besi terbuka untuk seluruhnya, untuk secara umum terbuka untuk siapapun yang mau ikut, dipersilakan. Keasikannya angkat besi ini apa nih Nurul? Mungkin harus dikasih tahu sama kawan Susi. Mungkin keasikannya ini mungkin berbeda-beda ya Bu. Mungkin ada orang asiknya ya, kalau Nurul mungkin udah nyaman. Jadi ya kita kalau bertanding itu bukan orang kita lawan, tapi diri kita sendiri ya gitu. Oke, jadi kegembiraan atas keberhasilan gitu ya. Itu yang menarik dari angkat besi. Yang lain untuk kawan Susi apa nih pesannya untuk wanita-wanita? Tetap semangat, nggak usah mikir nggak bisa mikir perkataan orang. Kita jalan di atas diri kita sendiri kayak gitu. Tetap tersenyum kepada orang. Jadi kamu dan Windy Cantika ini memperlihatkan kepada Indonesia, wanita-wanita Indonesia ini hebat ya. Oke, jaga kesehatan ya, jaga stamina. Semoga you bisa berhasil di Papua. Terima kasih banyak ya Nurul ya. Ya, semangat terus ya, jaga kesehatan. Terima kasih Bu. Ya, oke, makasih banyak Nurul. Nah, kawan Susi, tadi kita sudah bicara dengan Nurul Akmal, gadis muda Indonesia yang luar biasa. Tidak pernah patah semangat, semangatnya terus untuk maju menang sangat tinggi. Bisa masuk 5 besar di dunia. Kemudian nanti kita segera akan berbincang dengan Windy Cantika, atlet angkat besi Indonesia yang memenangkan medali perunggu di Olimpiade Tokyo ini. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak, ke laut saja.
Nah, kawan Susi, kita kembali ketemu di Susi Cek Ombak ke Laut Saja. Nah, kali ini saya akan zoom dengan Windy Cantika, atlet angkat besi yang juga menorehkan prestasi di Olimpiade Tokyo kemarin. Yuk, kita ngobrol sama Windy bagaimana Windy Cantika ini bisa melakukan prestasi-prestasi ini dan bagaimana ceritanya. Halo Windy, apa kabar? Windy Cantika, pertama Ibu ingin mengucapkan selamat atas prestasi di Olimpiade kemarin. Nah, yang kedua tentunya kita kawan-kawan Susi ini pingin di-share cerita bagaimana Windy Cantika membuat prestasi ini. Latihannya bagaimana, cerita di Tokyo-nya bagaimana. Boleh dong? Silakan Windy. Iya Bu, untuk sebelum kita ke Tokyo itu kita di PCR dulu 7 hari berturut-turut. Dan di Tokyo pun kita tetap saliva, tetap jaga protokol, tetap harus jaga jarak juga, tetap harus juga pakai hand sanitizer. Juga di sana juga kita karantina. Jadi kita cuma bisa atlet village, dining hall, sama tempat latihan. Oke, jadi berangkat di sana di karantina dulu ya di Tokyo. Berapa hari tuh? Kalau kita sistemnya nggak karantina Bu, sistemnya jadi karantina bubble. Jadi cuma atlet doang di situ. Jadi kita nggak boleh langsung sama warga Jepang. Jadi kecuali yang dia jadi panitia di sana gitu. Oke, jadi bukan karantina di satu tempat tersendiri, tapi langsung masuk di seperti kampung atlet gitu ya, dan bersama atlet-atlet lain. Oke. Terus ceritanya persiapannya bagaimana, lalu kemudian semangat Cantika seperti apa supaya bisa mendapatkan prestasi ini. Kemudian waktu pertandingannya bagaimana gitu, Ibu ingin tahu. Mungkin untuk persiapannya dimatengin lagi di istirahatnya Bu, kayak sebelumnya sebulan, mungkin 2 bulan sebelum HP Windy kasih ke pelatih jam 9 udah dikasih ke pelatih. Habis itu persiapannya mungkin makannya lebih bagus lagi, latihannya, istirahatnya. Sebulan sebelum juga sempat cedera-cedera dulu, terus panggil dokter 2 minggu sebelum. Alhamdulillah cepat sehatnya, sempat ketimpa dulu kemarin waktu Seninnya, hari Sabtunya berangkat. Ketimpa apanya itu, ketimpa? Kakinya? Gak bisa jalan dulu seharian. Wah. 85 kilo sebelum berangkat tuh. Tapi Wah, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ya, recovery ya. Ya, Ibu tanya tadi ada apresiasi dari kepala daerah, bentuknya apa misalnya? Untuk apresiasi mungkin baru bilang aja sih, karena apalagi kalau di Jawa Barat, di daerah, karena Windy belum pulang, jadi nunggu Windy pulang, jadi belum tahu, belum ada yang nyampe langsung gitu. Oke, berarti di Jawa Barat ya. Nanti minta apresiasi sama Pak Ridwan Kamil, rumah di Pangandaran. Biar Ibu kali-kali bisa belajar angkat besi gitu kan. Iya Bu, Pak Ridwan Kamil juga emang udah mau ngasih, cuman pada nungguin dipulang dulu ke Bandung gitu, karena kan ini masih di Jakarta. Oke, pulang. Nanti harus minta rumah di Pangandaran gitu, maksud Ibu di kampungnya Ibu. Itu Ibu. Supaya aku bisa belajar angkat besi pada saat Windy di sana gitu loh. Windy cerita dong tentang jumlah total medali yang sudah berhasil dikumpulkan. Kemudian juga bagaimana perjalanan dari awal Windy tertarik dengan angkat besi ini. Boleh cerita? Mungkin dari awalnya tuh pas waktu itu tuh Mama ngelatih kakak yang kedua, ngelatih angkat besi juga. Windy masih kecil banget di situ. Jadi sering gangguin kakak yang kedua, diakalin gitu sama bapak, daripada gangguin kakak yang kedua latihan, dikasih lah paralon tadinya Ibu, biar gak gangguin tujuannya kan. Oh, kakak sudah main angkat besi? Iya, dari situ. Oh, dari oke. Tahun kayaknya 7 apa 6 tahun gitu. Udah terus dimasukin sama Mama ke Kabupaten Bandung, ke daerah tuh kelas 5 SD. Baru masuk PPLP
SMP 2014 masuk PPLP, 2018 masuk Platnas. Nah, baru sekalian nyari poin, ikut pertandingan juga Ibu, cari poin untuk Olimpik gitu. Jadi dari situ pertama kejuaraan tuh ke Cina. Alhamdulillah langsung skor dunia sama Asia di yachtnya. Oh, di Cina juga mendapatkan award ya? Ya. Oke. Terus ke Thailand, alhamdulillah sama juga. Habis itu ke Korea Utara sama juga. Habis itu ke SEA Games, alhamdulillah di SEA Games juga dapat emas, kalian pecah rekor remaja juga di Asia sama di dunia juga Ibu. Nah, setiap hari sekarang ini untuk menjaga stamina dan juga prestasi, latihannya berapa jam dalam sehari? Apapun yang pelatih kasih, apapun yang pelatih sarankan, Windy lakuin. Untuk dimakannya, untuk di istirahatnya, di latihannya mungkin di situ Bu diperbaikin, lebih baikin lagi. Semua di istilahnya ditingkatkan kualitas makan, latihan, istirahat semuanya ya untuk jaga prestasi. Nah, pada saat kelas 6 SD, Wendy kan ikut Porda, dapat medali emas. Bagaimana waktu itu masih sekolah di kelas 6 mengatur latihan dengan sekolah? Caranya bagaimana? Untuk ngatur latihan dan sekolahnya mungkin kan dulu sekolah pagi dari jam 6:30 sampai jam 12. Mungkin dari situ pulang, makan, istirahat, langsung pergi latihan Ibu. Nah, kemudian nanti kan ada PON nih bulan Oktober di Papua. Persiapan yang akan dilakukan seperti apa? Untuk sekarang mungkin persiapannya nunggu semuanya selesai dulu, karena kan sekarang masih bolak-balik sana sini jadi kalau mungkin balik lagi nanti ke rutinitas seperti istirahatnya diperbaikin, makannya diperbaikin, latihannya juga mungkin lebih serius lagi. Dan mohon doa dukungannya aja Ibu, semoga mendapatkan yang lebih baik dari kemarin. Oh, harus Jawa Barat harus menjadi pemenang medali emas terbanyak di PON, harus dong, bangga sebagai orang Jawa Barat Ibu nanti. Mohon doanya Bu. Iya. Wendy, dulu kan katanya sempat ditawari jadi dokter, namun you pilih jadi atlet. Alasannya apa? Mungkin kalau cita-cita dari kecil jadi dokter, cuman dari SMP mau masuk SMA ditanya dulu kan, orang tua nanya ke pelatih, ini diangkat besinya kayak gimana? Kalau misalnya diangkat besinya ke depannya bagus, cantik, mau tetap diangkat besi. Pelatih bilang, katanya jangan keluar lah, insya Allah diusahain katanya, soalnya ke depannya punya potensi, katanya kayak gitu. Jadi ya untuk di Windy kemanapun, entah nanti kedokteran atau jadi atlet, ya Windy tetap jalanin gitu Bu. Oke, sebelum kita tutup nih, Wendy mau kasih pesan apa sama kawan Susi? Untuk sekarang karena lagi pandemi ya, semoga tetap hati-hati, sehat-sehat, jaga protokol, tetap semangat, tetap berkarya, jangan pantang menyerah. Oke, terima kasih banyak Wendy ya. Sampai ketemu kapan-kapan nanti main ke Pangandaran ya. Ya Ibu. Kalau pandemik PPKM ini udah selesai, pantainya cantik sekali. Iya Ibu, makasih Bu. Oke, terima kasih. Semoga terus sukses dan menangkan Jawa Barat di PON nasional ya di Papua ya. Amin Bu. Ya Bu, mohon doanya. Oke, Bu. terima kasih. Nah, kawan Susi, tadilah perbincangan dengan Windy Cantika, atlet angkat besi Indonesia yang telah menyumbangkan medali di Olimpiade Tokyo. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak ke Laut saja. Nah, kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak ke Laut saja. Kali ini tadi setelah kita ditemani oleh Wendy Cantika dengan Zoom, saya akan wawancara Bapak Muammar Gaddafi. Namanya mengingatkan kita pada ini Libya ya, penguasa Libya. Nah, Pak Muammar Gaddafi ini adalah seorang pelatih badminton, bulu tangkis.
Namun beliau sekarang melatih atlet-atlet Guatemala. Nah, kita akan cari tahu dan tanya pada beliau bagaimana cerita karirnya sebagai pelatih dan bagaimana ceritanya bisa sampai Guatemala. Dan terakhir katanya bahkan anak yang dilatih beliau, pemain bulu tangkisnya itu bertanding dengan Ginting, pemain bulu tangkis Indonesia di Olimpiade Tokyo. Apa kabar Pak Muammar? Kabar baik. Aduh, Bu terima Susi. kasih nih berkenan hadir nih. Ya, terima kasih untuk undangannya. Ya, kawan Susi ini pengen tahu Pak, karena kita dapat cerita Bapak ini dulu pemain pelatih bulu tangkis di Indonesia. Iya. Namun sekarang melatih di Guatemala. Mungkin sebelum sampai kenapa bisa di Guatemala, kita ingin tahu karir Bapak nih dari awalnya bagaimana menjadi pelatih bulu tangkis. Kemudian berapa lama berkarir di Indonesia dan sejak kapan pindah ke Guatemala, seperti itu kira-kira. Saya mulai melatih tahun 2000. Saya sebelumnya sebagai pemain di Jarum Kudus. Oke. Terus dari tahun 2000 mulai melatih juga di Jarum Kudus. Oke. Tahun 2005 saya memutuskan untuk keluar. Oke. Waktu itu ada dua teman saya, Roy Purnomo dan Agustino Sartono juga dari Jarum. Mereka menjadi sparring partner di tim nasional Peru. Oke. Dan kebetulan waktu itu jadi bukan cuma Bapak saja nih yang keluar dari Indonesia, ada bukan, juga banyak pelatih sekali, lain. ya banyak sekali pelatih-pelatih dari Indonesia yang di luar. Dari situ waktu itu pelatihnya dari Cina, dia mau keluar dari Peru, dia meminta teman saya ini untuk mencarikan coach untuk melanjutkan kepelatihan di sana. Oke. Akhirnya mereka menghubungi saya. Sebenarnya waktu itu sempat ada keraguan juga ya. Tapi di satu sisi waktu itu tahun 2005 sistem di Indonesia masih hanya tim nasional yang bisa berkompetisi di luar. Jadi atlet-atlet di tim nasional saja yang bisa berkompetisi di luar. Jadi waktu itu saya mikir kalau saya di sini nanti saya tidak akan bisa berkompetisi di internasional. Tidak akan kemana-mana gitu. Jadi ya. dan saya sendiri sebagai pelatih punya impian ya. Mungkin tidak hanya saya, semua pelatih bulu tangkis punya impian untuk menjadi bagian event-event besar seperti Thomas Cup, kejuaraan dunia atau Sudirman Cup, bahkan Olimpiade. Yang paling kecil mungkin International Series ya. Jadi series itu saya ada impian di situ, terus ya sudah, saya ambil aja. Akhirnya saya berangkat ke sana tahun 2005. Terus mungkin waktu itu saya belum banyak dikenal di benua Amerika. Setelah itu 1 tahun bekerja di sana, tahun 2006 ada kejuaraan Pan Am Junior. Kalau di sini kejuaraan Asia Junior. Peru meraih hasil yang bagus waktu itu. Setelah 25 tahun tidak meraihnya, akhirnya kita juara di tim event. Terus di individual kita juga banyak meraih prestasi yang bagus. Mulai dari situ saya mulai dikenal di wilayah benua Amerika. Saya kurang tahu waktu itu program dari Guatemala, atau karena mereka mendengar ada tiga orang Indonesia yang berada di Peru, terus mereka mengirimkan 2 atletnya ke Peru untuk berlatih dengan kita. Salah satu atlet itu namanya Kevin Gordon yang sekarang saya latih juga. Tanding dengan Ginting. Iya benar Ibu. Dia waktu itu masih usia 19 tahun. Dan kita orang-orang Indonesia yang biasa hidup dengan bulu tangkis, waktu itu ada satu yang kita kasihkan ke dia, kalau kamu ingin berkembang, kamu harus keluar. Karena kalau kamu di Guatemala, mungkin tidak akan bisa kemana-mana. Iya, tidak akan berkembang talentmu gitu. Dari situlah dia mulai menunjukkan bakatnya. Dia sangat berkembang dan akhirnya dia juga bisa lolos kualifikasi Olimpiade Beijing 2008. Cerita tentang Kevin Gordon ini kan
Kemudian di Olimpiade Tokyo ini melawan Ginting, pemain bulu tangkis Indonesia. Nah, perasaan Pak Muammar Gaddafi mempunyai anak didik yang bukan sebangsa setanah air melawan Ginting yang saudara sebangsa dan setanah air gitu. Perasaan Bapak bagaimana nih? Ya sedikit rumit ya. Sedikit rumit. Rumitnya bagaimana? Rumitnya, saya senang kalau atlet dari Indonesia meraih medali, Betul. siapapun dia gitu. Pasti saya pikir itu. Tapi di satu sisi, di sisi profesional, Bapak pelatihnya saya Kevin. pelatih Kevin, saya harus memberikan yang terbaik buat dia untuk melawan pemain ini gitu. Di satu sisi juga suatu kebanggaan buat kita karena kita dari negara yang tidak ada kultur atau sejarah bulu tangkis bisa berhadapan dengan pemain-pemain bagus seperti Ginting gitu ya. Jadi suatu kebanggaan. Tapi ya itu tadi sedikit rumit tapi ya sisi profesional ya saya harus menggunakan itu. Saya tadinya pikir jangan-jangan Bapak kasih tahu Kevin, kamu harus ngalah sama Ginting gitu. Suruh ngalah aja ya, Bu. Suruh ngalah aja biar Indonesia menang gitu. Tapi tidak, seorang profesional memang harus menjalankan tugasnya. Namun sebagai bangsa Indonesia, Bapak juga akhirnya bangga kan Ginting menang. Ya. Bapak ini memilih karir di luar negeri ini ceritanya bagaimana? Dan sebetulnya apa kekurangan pemerintah yang menyebabkan yang saya dengarkan tadi bukan cuma Bapak saja, ada juga pelatih Indonesia yang bekerja di luar negeri dan melatih atlet-atlet di negara lain. Iya, yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, saya sendiri sebagai pelatih punya impian pribadi ya menjadi bagian event-event besar di cabang olahraga yang saya latihkan ini. Tapi tidak bukan suatu rahasia atau saya tidak berbohong juga kalau memang banyak pelatih-pelatih Indonesia yang melatih di luar. Itu dari sisi ekonomi ya. Numerasi karena apresiasi atas profesionalismenya lebih tinggi di sana ya Pak. Iya, itu memang jelas dan Indonesia ini dikenal dengan bulu tangkis ya, seperti Brasil dengan sepak bola. Jadi negara-negara yang baru berkembang yang belum maju di bidang olahraga ini lebih banyak mencari pelatih-pelatih dari Indonesia. Karena Indonesia sudah lama dikenal sebagai salah satu negara yang cukup kuat di bulu tangkis itu. Posisinya di dunia olahraga bulu tangkis internasional ya. Selain China tentunya Indonesia selalu hampir kata ya antara nomor 1 dan nomor 2 dengan mereka ya. Jadi pelatih Indonesia menjadi inceran di luar negeri gitu ya. Iya, benar itu. Nah, setelah sukses melatih di atlet di luar negeri, Pak Muammar nih, apakah Bapak ada keinginan kembali ke Indonesia untuk melatih atlet-atlet di tanah air? Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya jika seandainya saya diberi kepercayaan dan kesempatan. Tentu saja saya akan melakukan yang terbaik kalau memang seandainya diberikan kesempatan. Ada pesan terakhir kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada bulu tangkis Indonesia, baik atlet maupun semua yang berkecimpung di dunia bulu tangkis Indonesia? Pesannya sekarang kan perkembangan bulu tangkis sudah semakin pesat, persaingan juga semakin ketat juga. Banyak negara-negara yang mungkin dulunya tidak dikenal ataupun belum maju di bidang olahraga ini. Dulu saya cuma kenalnya Eropa, Nordik saja yang mulai masuk ya. Sekarang Amerika Tengah, Amerika Latin udah ikutan ya. Waktu itu saya juga bilang ke atlet saya Kevin, Kevin, kamu tahu nggak kalau setiap quarter final atau 8 besar itu yang ada itu bendera warna merah dan putih. Artinya Indonesia, Inggris, Jepang, ya pokoknya negara-negara yang Asia dan Eropa gitu loh. Lah ini kok ada bendera warna celeste ini dari mana? Semua pada bingung, bertanya itu ini dari mana? Pelatihnya dari Indonesia rupanya. Jadi walaupun atletnya bukan dari Indonesia, dari negara celeste, tapi ternyata
pelatihnya dari negara Merah Putih. Iya. Jadi harapan saya itu tadi karena persaingan yang ketat itu dan munculnya negara-negara yang mungkin bukan negara bulu tangkis semakin menjadi persaingan yang ini tentunya harus lebih waspada, lebih meningkatkan lagi apa yang dibutuhkan. Mungkin sekarang banyak negara-negara yang menggunakan sport science, ya, sport science itu untuk membantu meningkatkan perkembangan atlet. Seperti apa itu sport science itu, Pak? Apa namanya? Mungkin di bagian fisik ya. Sekarang banyak. Contohnya kayak apa namanya Cina yang dulunya selalu menutup diri untuk pelatih-pelatih asing, sekarang sudah mulai masuk. membuka. Iya, membuka dari ada pelatih dari Korea melatih di Cina, bahkan ada pelatih fisiknya dari Eropa, kayak gitu ya. Dia kan apa namanya dengan Jadi persaingan mengambil itu, semua yang terbaik dari semua bagian dunia. Iya, yang iya, fisik terbaik dari sini ambil dari sini. Iya. Yang tekniknya ininya terbaik dari sini ambil. Iya. Wah, luar biasa. Jadi harus terus waspada dan terus dijaga tradisi emas itu. Kalau bisa tidak hanya satu saja, kalau bisa ditingkatkan, ya itu saja pesannya. Jadi pesannya untuk dunia bulu tangkis Indonesia, tetap waspada, tradisi emas harus terus dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan, jangan cuma satu saja. Luar biasa Pak Muammar Kadafi, terima kasih. Saya berdoa akhirnya Bapak akan kembali melatih anak-anak bulu tangkis Indonesia kembali. Amin. Dan semoga apa yang telah Bapak lakukan bisa memberikan, juga Bapak pesankan tadi, bisa memberikan hal yang lebih baik untuk dunia bulu tangkis Indonesia. Terima kasih Pak Muammar Kadafi berkenan hadir di Susi Cek Ombak. Kapan-kapan main ke Pangandaran, main bulu tangkis sama anak-anak. Boleh, silakan. Di Pangandaran. Terima kasih ya Pak. Ya. Nah kawan Susi, tadi adalah perbincangan kita dengan Pak Muammar Kadafi. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Galau saja. Nah kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak ke laut saja. Dalam situasi 17 Agustus yang baru berlalu satu hari, saya tentunya dan kawan-kawan di Susi Cek Ombak merasakan masih kebahagiaan. Pada saat kita merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-76, Indonesia menorehkan beberapa prestasi di Olimpiade Tokyo. Saya tentunya mengundang beberapa narasumber dari dunia-dunia olahraga yang kemarin ikut serta di Olimpiade Tokyo. Salah satu cabang yang ada juga adalah panahan, di mana di sini saya undang Ibu Nur Fitriana dan juga Ibu Kusuma Wardani, Zoom dari Sulawesi Selatan ya Ibu ya. Iya Bu. Ya, Bu Nur Fitriana dan Ibu Kusuma Wardani, apa kabar? Semua sehat ya Ibu? Sehat alhamdulillah Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Nah, Bu Nur Fitriana, sebagai mantan atlet Ibu di dunia panahan ini, kemarin melihat penampilan atlet panahan Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 itu seperti apa? Ya. Perasaan Ibu atau interpretasi Ibu? Ya, saya rasa karena waktu persiapan bersama-sama dengan saya ya Bu. Oke. Saya rasa untuk persiapannya sudah cukup. Gitu. Cuman kita tidak tahu apa situasi di sana Ibu. Oke. Nah, ternyata di Jepang itu memang kalau cuaca panas memang kita udah ketahui. Ternyata di Jepang itu anginnya itu di depan, di sasaran dan di badan Bu. Kalau biasanya itu kita angin di sasaran, atlet-atlet kita ya siaplah untuk mengatasi itu. Ternyata kabar terakhir memang anginnya itu ada di badan Bu. Jadi angin dan cuaca, suhu temperatur itu mempengaruhi Sangat-sangat mempengaruhi. kemampuan daripada para atlet ya Ibu ya. Pengaruh yang terbesar tuh karena tertiup oleh angin atau si atlet ini staminanya menurun atau bagaimana Ibu? Ya sebenarnya justru stamina tidak menurun Bu. Oke. Jadi untuk menangani goyangan di dalam badan itu yang kita kurang melatih
waktu sebelum Oh, keberangkatan. jadi kalau kena angin gitu. Iya, Oke. jadi kita memang biasanya memang di sasaran aja angin Jadi kita itu. juga mesti sangat firm memegang. Iya itu Bu. Oke. Nah, untuk evaluasi ke depan ini apa yang ingin Ibu sampaikan supaya mereka ini, para atlet ini, atau Ibu nanti latih kembali, apa yang akan Ibu lakukan ke depan ini untuk meningkatkan penampilan mereka? Baik Bu, saya hanya menginginkan dan itu untuk perjuangan mereka di Olimpik itu kan tidak mudah Bu. Tiket dalam arti kata bukan tiket pesawat ya Bu. Oh, tiket prestasi. Ya, tiket prestasi. Oke. Nah, saya ke depan menginginkan apabila sudah mendapatkan tiket untuk ke Olimpik, atlet-atlet tersebut harus dipisahkan. Tidak bisa digabung dengan atlet yang lainnya walaupun itu sama-sama timnas Bu. Oh, jadi mereka harus mendapat, kalau yang sudah terkualifikasi, Ya. dia ini sebagai atlet yang bisa Dipersiapkan menuju untuk ke Olimpik. event internasional, sebaiknya hari-hari latihannya dipisah dengan Ya. atlet-atlet lainnya gitu. Iya Bu. Apa enggak nanti mereka depres, terisolasi Bu? Enggak? Enggak Bu, jadi pengalaman kami di tahun 88 itu cukup lama, 7 apa 8 bulan kami hanya berlima Bu. Ya, Ibu kan 3 Sri Kandi, waktu itu terkenal 3 Sri Kandi Indonesia yang mendapatkan medali kemudian masuk di Olimpiade ini kan. Iya, iya Bu. Nah tentunya pengalaman waktu itu ingin Ibu lanjutkan di sini kan. Betul, iya Bu. Jadi kami itu di sana Ada cukup 5 orang tadi Ibu bilang. 5 ya? orang. Itu sebelum 5 orang terbaik di Indonesia untuk putrinya Bu. Oke. Ya, putra putri itu dipisah. Oke. Nah, dengan 5 orang itu kita ada seleksi intern. Ya. Jadi terjadilah 3 yang terbaik. Waktu itu ada involvement dari coach yang sangat diperhitungkan, yaitu Pak Donald Pandiaga. Apa nilai-nilai yang selalu diajarkan Pak Donald ini yang masih melekat sampai sekarang Bu dalam Ibu memberikan latihan-latihan kepada atlet-atlet Iya. nasional? Pastinya disiplin ya Bu. Oh, disiplin. Disiplin lalu menjadi diri sendiri Oke. dan kita harus kuat menghadapi apapun. Oke. Sekarang Ibu melatih atlet nasional. Berapa jumlah atlet nasional yang Ibu latih Untuk sekarang? saat ini ada 16 Bu. 16. Ya. Nah, dari 16 ini yang kemarin terpilih itu berapa orang Bu ke Olimpiade? Kemarin di Olimpik itu 4 Bu. 4 yang orang. lolos 4 orang. Nah, jadi kalau tadi kembali ke apa yang Ibu ceritakan, yang 4 ini harusnya latihannya jangan dicampur dengan Iya. yang 12 orang ya Bu, Iya, harusnya betul, Bu. terpisah. Iya. Terpisah latihannya saja ataukah hidup hari-harinya juga harus dipisah mereka? Lebih baik dipisah Bu. Iya, karena Oke. ya karena mereka harus mengenali teman sendiri, nggak bisa komunikasi kemana-mana, hanya intern saja. Jadi kalau di tim itu mereka harus mempunyai keputusan yang kuat Oke. di bergu. Jadi tidak Sebaiknya ada tidak lagi. terganggu oleh Ya. komunitas yang terlalu banyak. Betul Bu. Jadi Ibu udah sampaikan saran ini kepada pemerintah? Untuk pemerintah belum. Kita hanya bicara untuk intern saja Bu. Intern saja. Jadi sebaiknya Iya. kalau kita sudah pilih atlet yang bagus, maka mereka harus digodok, di-training, diberikan lingkungan tersendiri supaya mereka sebagai tim 4 orang itu kuat gitu ya Bu ya? Betul Bu. Dan mindset pola pikir mereka hanya merah putih, tidak ada yang lainnya. Nah, bagaimana waktu Ibu mengikuti kejuaraan tahun 88 dan berhasil? Apa perasaan Ibu waktu itu? Ya tentunya poinnya itu justru bukan medalinya ya Bu. Ya. Sejarah untuk Indonesianya. Itu yang kita lihat. Oke. Seperti itu. Sangat Dan- luar biasa ya, Ya, Ibu ya. karena itu kan medali pertama ya Bu. Medali pertama Iya, yang untuk Indonesia. raih Indonesia. Iya. Wow, luar biasa. Itu olimpiadenya di Seoul ya Bu ya, di, Ya, di Seoul, Korea Korea. Selatan. Bu Kusuma Wardani mungkin boleh cerita Bu, pengalaman Ibu bagaimana waktu itu menjadi tim 3 Sri Kandi di Olimpiade. Yang kami masih ingat ya Bu ya, kekompakan kami bertiga. Jadi kalau misalkan ada yang susah satu nih, kan kelihatan tuh mukanya. Ini lagi susah Oke. nih. Jadi saling mengenali gitu ya. Tadi yang dimaksud Bu Nur Fitriana tuh itu. Oke. Nah, saya tanya sama Ibu berdua, mungkin ke Bu Nur Fitriana dulu. Teknik panahan zaman sekarang dengan tahun dulu ada nggak bedanya?
Ada Bu. Ada, bedanya apa itu Bu? Jadi kita menyesuaikan daripada peralatan. Oke. Peralatan dulu kita itu berat dan kaku ya Bu ya, materinya kaku. Oke, Material daripada peralatan bahannya, tersebut. oke. Ya. Kalau yang saat ini itu agak lembut. Oke. Jadi beratnya bisa ditambah. Oke. Jadi perbedaannya itu saya juga belajar dengan khususnya Korea, bagaimana bisa mempertahankan prestasi mereka itu. Jadi the bestnya di panahan itu Korea Bu. Jadi teknik-teknik dasarnya itu di Korea itu memang sangat-sangat disiplin untuk setiap atlet itu melakukan. Itu yang saya inginkan di Indonesia. Melakukan apa Bu? Melakukan teknik dasar yang benar. Oh, jadi step-step dalam hal pelatihan. Step-step dari kalau teknik itu step-step Belajar. daripada pengangkatannya, Oke. pengangkatan busur, penarikannya, seperti itu Bu. Jadi cara-caranya harus diperbaiki Ya. dan juga karena sekarang adaptasi ya dengan alat baru. Iya. Kalau alat panahan zaman dulu berat, bedanya berapa Keras. kilo tuh Bu? Kalau busurnya itu kemungkinan beratnya hampir sama Bu. Oke. Tapi kalau tarikannya untuk Ya. yang sekarang itu lebih lembut. Lebih ringan Ya, gitu ya. kalau Jadi yang dulu itu dulu harus main bertenaga tarian, gitu seperti ya. itu. Ibu harus Tarik-tarikan. tarik beneran gitu ya. Oh, oke. Itu bedanya. Jadi kalau begitu zaman sekarang sebetulnya lebih enak. Jadi harusnya bisa lebih hebat ya Bu. Iya. Karena ininya apa lebih ringan kan. Iya, Bu. Ya. Kalau Bu Kusuma Wardani, kalau menurut Ibu apa perbedaan zaman Ibu main panahan dan sekarang? Apa Ibu sekarang masih Perbedaannya berkecimpung juga di bidang panahan? dari segi teknik sih masih sama ya. Oh, teknisnya sama. Iya, mental bertandingnya kali yang mesti diperbanyak dulu sebelum terjun. Oke. Jadi apa kekerasan hati gitu ya untuk memenangkan pertandingan. Ingin menang saya bisa. Gitu. Oke, saya kembali ke Bu Nur Fitriana nih, Bu Nur Fitriana. Ini kan kita ada PON nanti bulan Oktober ya, Bu, kalau tidak salah September atau Oktober. Nah, potensi dari grup panahan yang Ibu sekarang anak-anak tim panahan ini seperti apa di PON nasional ini? Oke, jadi sekarang kan belum dipulangkan untuk persiapan PON Bu. Iya, saya menerapkan, saya harus bilang. Saya menginginkan dari kalian semua yang ada di sini itu ada di posisi atas. Semua yang ada di sini saya menginginkan ada medalinya, entah itu perak, perunggu, karena mereka bersaing. Nanti di PON mereka bersaing Bu. Ya mereka kan dikirim kembali sama Ibu ke daerah masing-masing Ya, dong. kita kirim kembali. Oke, yang paling kuat di tim mana nih bocoran dari Ibu nih? Kita lihat dari Jogja, Oh, Jogja Surabaya, lumayan kuat. yang Surabaya masih di juga. daerah Jawa. Delapan malam, Susi cek ombak ke laut saja. Metro TV